Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Muhammad Saleh Daulay dari kelas 6E dengan NPM 233510877. Pada mata kuliah pemrograman mobile kali ini kami diminta untuk mengerjakan beberapa tugas, yang dimana pada video kali ini kita akan mempelajari JavaScript. Di sini saya telah membuka website FreeCodeCamp, yang dimana pada permintaan tugas mempelajari JavaScript. Di sini dapat terlihat pada pelajaran JavaScript kita terdapat 1056 step yang harus diselesaikan. Tetapi pada video kali ini kita masuk terlebih dahulu ke pengantar JavaScript. Langsung saja kita masuk ke apa itu JavaScript dan bagaimana cara kerjanya dengan HTML dan CSS. Nah, di sini JavaScript adalah bahasa pemrograman yang ampuh yang menghadirkan interaktivitas dan perilaku dinamis pada situs web. Meskipun HTML dan CSS adalah bahasa yang markup yang digunakan untuk menyusun konten dan menata elemen pada halaman, JavaScript melampaui itu dengan memungkinkan fungsionalitas yang lebih kompleks seperti menangani input pengguna, menganimasi elemen, dan bahkan membangun aplikasi web lengkap. Sebagai contoh, ketika Anda mengklik tombol mengirimkan formulir atau mengarahkan kursor ke menu, JavaScript menentukan bagaimana halaman tersebut berperilaku. Berikut contoh bagaimana ketiganya bekerja sama. Terdapat di sini ada HTML, CSS, dan bahasa dan fungsi apa ya dalam contoh ini. Nah, benar kan, ada HTML digunakan untuk mendefinisikan sebuah konten, sebuah judul H1. Nah, di sini elemen head dan sebuah tombol button, elemen button. Nih. Lalu ada CSS yang digunakan untuk menerapkan gaya pada judul seperti membuat teks berwarna hijau. JavaScript digunakan untuk menampilkan pesan peringatan tombol saat tombol diklik. Nah, ini CSS-nya, style di sini. Singkatnya, HTML menyediakan struktur, CSS menambahkan gaya, dan JavaScript memungkinkan perilaku sehingga menciptakan pengalaman web yang lengkap dan interaktif. Langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Pada pertanyaan pertama, apa peran JavaScript dalam pengembangan web dibandingkan dengan HTML dan CSS? Dapat dikatakan di sini JavaScript menyediakan fungsionalitas interaktif dan perilaku dinamis untuk halaman web, seperti yang dikatakan pada penjelasan di atas tadi. Lalu kita masuk ke permintaan yang kedua, bagaimana JavaScript biasanya berinteraksi dengan HTML dan CSS pada sebuah halaman web? Jawabannya, JavaScript berinteraksi dengan halaman untuk mengubah konten dan gaya secara dinamis, di mana JavaScript dapat mengakses elemen HTML dan mengubah isi maupun gaya tampilan sehingga halaman web menjadi lebih interaktif dan dapat merespon tindak pengguna. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, manakah pernyataan berikut yang benar mengenai hubungan antara JavaScript, HTML, dan CSS? Dapat dikatakan HTML dan CSS bahasa markup. Seperti penjelasan di atas tadi, dikatakan HTML digunakan untuk menyusun struktur konten, CSS digunakan untuk mengatur tampilan, dan JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang menambahkan logika serta interaktif pada halaman web nantinya. Kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke apa itu? Apakah ini masih yang apa? Oh ya, benar. Ini tadi, kok ulang ya? Ini tadi jawabannya, JavaScript menyediakan fungsionalitas. Ini JavaScript berinteraksi dengan halaman untuk mengubah konten dan gaya. Lalu yang ketiga, JavaScript bahasa markup. Selanjutnya kita masuk ke apa itu tipe data dan apa saja berbagai tipe data dalam JavaScript.
Nah, dapat dikatakan dalam JavaScript, tipe data adalah jenis nilai yang Anda simpan, seperti angka atau teks. Variabel adalah wadah bernama yang menyimpan nilai dengan tipe data tertentu, memungkinkan Anda untuk merujuk dan memanipulasinya di seluruh kode Anda. Anda mungkin ingat saat pelajaran matematika di sekolah kita mengerjakan variabel seperti ini. Yang dapat dikatakan X sama dengan 2, Y sama dengan 4, lalu ada X tambah Y. Nah, Anda dapat membuat variabel seperti X dan Y, kemudian merujuk variabel tersebut di seluruh program Anda dan melakukan operasi matematika seperti penjumlahan. Konsepnya serupa dalam pemrograman. Anda dapat membuat nama variabel sendiri dan menetapkan nilai padanya. Nilai-nilai ini akan memiliki tipe data yang berbeda. Tipe data membantu program memahami jenis data yang sedang diolahnya, apakah itu angka, teks, atau hal lainnya. JavaScript memiliki beberapa tipe data dasar yang Anda gunakan dalam program Anda. Kita akan menjelajahi setiap tipe data secara lebih detail di pelajaran mendatang. Untuk saat ini, berikut adalah pengantar singkat tentang berbagai tipe data di JavaScript. Tipe data yang pertama yang akan kita bahas adalah number. Tipe data tersebut A. Number memiliki bilangan bulat dan bilangan floating point. Contoh bilangan bulat meliputi 7, 19, dan 90. Di sini diberikan catatan yang dimana console log adalah fungsi yang menampilkan informasi ke konsol, yang merupakan bagian dari peramban web Anda yang digunakan untuk mendebugging kode. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang ini di pelajaran mendatang. Selain itu, ada simbol double slash atau slash. Simbol ini digunakan untuk menambahkan komentar dalam kode Anda. Komentar adalah catatan untuk diri Anda sendiri atau programmer lain yang akan diabaikan saat kode dijalankan. Aktifkan editor interaktif dan coba ubah beberapa bilangan bulat untuk melihat pembaruannya di konsol. Nah, dapat dilihat di sini ada double slash yang dimana ini berupa catatan, lalu console log yang dimana dikatakan menampilkan informasi ke konsol. Di sini bilangan floating point adalah bilangan yang memiliki titik desimal. Contoh bilangan floating point meliputi 3.14 dan 5.2 sebagai berikut. Selanjutnya ada tipe data selanjutnya adalah string. A. String adalah rangkaian karakter atau teks yang diapit oleh tanda kutip. Berikut contoh string yang menggunakan tanda kutip ganda. Dapat dilihat di sini ada console log I love to code. Nah, di sini ada tanda kutip 2, pembuka dan penutupnya. Lalu berikut contoh penggunaan tanda kutip tunggal. Sama saja seperti penggunaan dalam stringnya, tapi hanya perbedaan pada tanda kutip pembuka dan penutupnya. Yang tadi sebelumnya tanda kutip 2, sekarang tanda kutip 1. Seringkali Anda menggunakan string untuk mewakili nama, label, pesan, peringatan, dan lain sebagainya. Tipe data lain yang digunakan dalam JavaScript ada boolean, tipe data integer. Nah, boolean ini mewakili salah satu dari dua nilai, true or false. Misalnya ada sebuah program memungkinkan memeriksa apakah pengguna sudah masuk, yang dimana dikatakan login sebagai true, atau belum login dikatakan sebagai false, dan mengubah halaman berdasarkan hal tersebut. Jika pengguna sudah masuk, Anda mungkin ingin menampilkan halaman dashboard kepada mereka. Jika belum, Anda ingin menampilkan halaman login kepada mereka. Dua tipe data selanjutnya digunakan dalam JavaScript, yaitu ada undefined dan null. Yang dimana undefined artinya sebuah variabel telah dideklarasi tetapi belum diberi nilai. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang ini di pelajaran berikutnya. Lalu ada null, yang dimana artinya variabel tersebut sengaja diatur ke nothing atau dikatakan tidak ada dan tidak menyimpan nilai apapun. Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang cara kerjanya di pelajaran selanjutnya. Tiga tipe data terakhir lebih kompleks sifatnya. Ketiganya adalah objek, simbol, dan big integer. Dapat dilihat di sini sebuah himpunan objek adalah kumpulan pasangan kunci nilai. Dapat dilihat di sini. Ini adalah gabungan dari objek dari penggunaan string dan ada penggunaan integer. Objek sangat berguna untuk mengelompokkan informasi yang berkaitan. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang cara bekerja dengan objek di modul selanjutnya. Lalu ada dikatakan tanda kutip 1 simbol adalah
tipe khusus di JavaScript yang selalu unik, dan tapi ini tanda kutip yang dari garis gitu, tanda kutip 1, selalu unik dan tidak dapat diubah. Nilai ini sering digunakan untuk membuat label atau mengidentifikasi unik untuk properti. Dapat dilihat pada contoh seperti ini. Selanjutnya ada big integer, digunakan untuk angka yang sangat besar yang melebihi batas number tipe tersebut. Seperti ini dapat dilihat, ini angkanya 1, 2, 3, 4 atau dikatakan absurd atau random. Dalam contoh ini kita membuat sebuah angka big integer dengan menambahkan angka n di akhir. Seperti ini. Ada n di akhirnya, yang dapat dikatakan angka yang sangat besar. Simbol dan big integer merupakan dua jenis yang kurang umum digunakan, tetapi tetap penting untuk diketahui. Memahami tipe data ini akan membantu Anda menangani dan mengolah berbagai jenis data dalam program Anda, karena setiap tipe memiliki karakteristik dan perilaku tersendiri. Langsung saja kita masuk ke question yang kedua. Pada soal pertama, manakah di antara berikut yang merupakan tipe data string? Sudah jelas di sini hello karena dia menggunakan tanda kutip. Lalu selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Tipe data apa yang mempresentasikan nilai yang berupa true dan false? Jawabannya sudah jelas, pastinya boolean. Seperti yang dijelaskan tadi. Nih, boolean, true dan false. Selanjutnya kita masuk yang ketiga. Jika sebuah variabel telah dideklarasikan tetapi belum diberi nilai, apa tipe datanya? Sudah jelas jawabannya undefined. Sesuai pada penjelasan di atas tadi, undefined, variabel yang telah dideklarasikan tetapi belum diberi nilai. Astaga, belum login. Nanti saja. Kita lanjut saja dulu ke penjelasannya. Nanti saya akan ulang lagi untuk agar dia terbukti kalau kita sudah mengerjakannya. Sekarang kita lanjut saja ke penjelasan pengantar JavaScript yang bagian 3, yaitu apa itu variabel dan apa pedoman penamaan variabel JavaScript. Dalam JavaScript, variabel berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan data yang dapat Anda akses dan modifikasi di seluruh program Anda. Anda dapat menganggap variabel sebagai kontak dan menyimpan nilai. Dengan variabel, Anda dapat melacak hal-hal seperti angka atau teks dan merujuk pada nilai-nilai ini kapanpun Anda butuhkan dalam program Anda. Salah satu cara untuk mendeklarasikan variabel di JavaScript dengan menggunakan let kata kunci var. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang kata let, kunci var, serta cara lain untuk mendeklarasikan variabel di pelajaran selanjutnya. Berikut contoh penggunaan let untuk mendeklarasikan variabel bernama age atau umur. Nah, saat ini dapat dilihat seperti ini. Saat ini age variabel tersebut belum memiliki nilai. Jika Anda mencoba menggunakannya, variabel tersebut akan mengembalikan nilai undefined atau belum diberi nilai, yang berarti variabel tersebut tidak memiliki nilai. Nah, berikut contohnya. Ini catatan berupa console log yang seperti yang tadi sudah kita baca. Nah, di sini dapat dilihat let age console log age. Nah, tapi di sini masih dikatakan undefined karena belum diberi nilai. Nah, sekarang kita coba untuk memberikan nilainya. Untuk menetapkan nilai ke sebuah variabel, Anda perlu menggunakan operator penugasan seperti ini. Let x sama dengan 25, jangan lupa titik 2 koma. Sekarang saat Anda menggunakan x variabel tersebut akan mengembalikan nilai 25 karena kita di sini memasukkan angka 25. Nah, pada contoh selanjutnya, let x 25 sama dengan 25 console log x. Nah, operator penugasan terlihat seperti pada tanda sama dengan, tetapi tidak memeriksa kesamaan. Anda akan mempelajari operator yang tepat untuk memeriksa kesamaan di pelajaran selanjutnya. Operator penugasan digunakan untuk menetapkan nilai ke suatu variabel. Proses penetapan nilai ke suatu variabel ini dikenal sebagai inisialisasi. Salah satu kelebihan menggunakan let kata kunci untuk mendeklarasikan variabel adalah Anda dapat menetapkan ulang nilai padanya. Dalam pemrograman, penetapan ulang berarti memberikan nilai baru kepada variabel yang sudah dimiliki nilai.
Nah, berikut contoh untuk menetapkan nilai untuk X atau umur variabel yang digunakan sebagai variabel tersebut. Dapat dilihat sini, let X sama dengan 25.2, lalu console log dalam kurung X. Nah, lalu X sama dengan 30.2, console log dalam kurung X. Nah, sekarang X variabel tersebut menyimpan nilai 30. Perhatikan bahwa let kata kunci tidak diperlukan lagi karena X tersebut sudah dideklarasikan. Jika tidak perlu jadi tidak perlu mendeklarasikan untuk kedua kalinya. Saat menggunakan penugasan ulang, Anda hanya perlu merujuk pada nama variabel. Penugasan ulang berguna untuk memungkinkan Anda untuk memperbarui dan mengubah nilai yang tersimpan dalam variabel saat program Anda berjalan. Contoh yang baik untuk ini adalah memperbarui poin dalam permainan. Penamaan variabel mungkin tampak sederhana, tetapi ada beberapa aturan dan praktik terbaik untuk memastikan kode Anda mudah dibaca dan berfungsi. Nama variabel Anda harus menggambarkan apa yang diwakili oleh data tersebut. Misalnya, alih-alih menggunakan nama seperti X, nama yang lebih dideskripsikan seperti X atau poin akan membuat kode Anda lebih mudah dipahami. Nah, di sini kita dapat melihat dua perbedaan cara penugasan variabelnya, di mana di sini dikatakan ada byte variable names, yang dimana let X sama dengan 10, let Y sama dengan John. Nah, ini dikatakan byte variable name. Yang baik itu yaitu let X sama dengan 10. Variabel dalam JavaScript harus diawali dengan huruf garis bawah dalam kurung, nah seperti ini, atau tanda dolar seperti ini. Variabel tidak boleh diawali dengan angka. Nah, dapat dilihat di sini variabel yang valid yaitu let X titik 2, let garis bawah score, lalu let tanda dolar total. Yang tidak dapat yang invalid itu seperti let 1 step less karena dia menggunakan angka di awal. Nama variabel peka terhadap huruf besar dan kecil. Artinya kata X yang ditulis dengan huruf kecil semua dan kata yang ditulis X dengan huruf kapital dianggap sebagai variabel yang berbeda. Nah, jika ada dua variabel X dengan huruf kecil dan X huruf besar, itu dikatakan variabel yang berbeda. Inilah mengapa penting untuk menggunakan konvensi penamaan yang konsisten seperti camel case. Camel case adalah format di mana kata pertama semuanya huruf kecil dan setiap kata berikut diawali dengan huruf besar. Berikut contoh penggunaan konvensi penamaan camel case untuk sebuah variabel. Dapat dilihat di sini, let this is camel case. Lalu ada let another example variable dan let freecodecamp student. Ada beberapa kata kunci dalam JavaScript yang tidak dapat Anda gunakan sebagai nama variabel seperti let, const, function, atau return. Karena kata kunci tersebut dicadangkan untuk bahasa itu sendiri. Anda juga sebaiknya menghindari penggunaan karakter khusus seperti tanda seru atau simbol add dalam penamaan variabel. Sebaiknya nama variabel tetap mudah dibaca dengan menggunakan huruf, angka, garis bawah, atau tanda dolar. Dengan mengikuti panduan tersebut, kode Anda akan lebih bersih dan lebih mudah dikelola seiring bertambahnya kompleksitas. Nah, langsung saja kita masuk ke questionnya. Yang pertama, yaitu kata kunci apa yang Anda gunakan untuk mendeklarasikan variabel di JavaScript ketika Anda berencana untuk memperbarui nilainya di kemudian hari. Sudah pasti let, seperti yang kita pelajari di atas tadi. Lalu, manakah di antara berikut ini yang merupakan nama variabel yang valid dalam JavaScript? Dan nampak di sini ya, player 1 score, walaupun dia ada angka tetapi di depannya tetap huruf. Dan ini ada tanda strip, ini angka di awal. Tadi untuk const sudah dapat dikatakan. Nih, player 1 score. Selanjutnya, mengapa penting untuk menggunakan nama yang deskriptif untuk variabel Anda? Nama yang deskriptif membuat kode Anda lebih mudah dipahami dan dipelihara.
Nah, langsung saja kita masuk ke bagian yang keempat. Bagaimana cara kerja let dan cons secara berbeda dalam hal deklarasi, penugasan, dan penugasan ulang variabel. Saat bekerja dengan JavaScript, Anda seringkali mendeklarasikan variabel untuk menyimpan data yang Anda gunakan di seluruh program Anda. Dalam JavaScript modern, let, and, dan or cons adalah cara yang lebih disukai untuk mendeklarasikan variabel, tetapi keduanya berbeda dalam cara menangani penugasan dan penugasan nilainya, ulang nilai. Dalam pelajaran ini kita akan mengeksplorasi bagaimana let dan cons berbeda dalam deklarasi, penugasan, dan penugasan ulang variabel. Kata kunci ini, let memungkinkan Anda untuk mendeklarasikan variabel yang dapat diperbarui atau diberi nilai ulang di kemudian harinya. Anda dapat menganggapnya let sebagai wadah yang fleksibel setelah Anda menyimpan nilai di dalamnya. Anda dapat mengubah nilai tersebut sesuai kebutuhan di seluruh program Anda. Berikut contoh mendeklarasikan dan menetapkan nilai variabel dengan let. Seperti contoh yang pada bagian yang 3 tadi, let score sama dengan 10.2, dalam hal ini variabel score dideklarasikan dengan diberi nilai 10. Jika Anda ingin memperbarui nilainya nanti, Anda dapat dengan mudah melakukannya. Nah, contohnya seperti ini, let score sama dengan 10, lalu console log score. Nah, di sini kita tinggal masukin saja variabel tersebut score dengan nilai yang baru yaitu 20. Sekarang skor variabel ini menyimpan nilai tersebut 20. Hal ini membuat let sangat berguna ketika Anda tahu bahwa nilai suatu variabel akan berubah saat program berjalan. Di sisi lain, cons digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang bersifat konstan. Setelah Anda menetapkan nilai ke variabel yang dideklarasikan dengan cons, Anda tidak dapat menetapkan nilai lain lagi. Ingat, ini sangat ideal untuk nilai yang tidak ingin Anda ubah secara tidak sengaja selama eksekusi program Anda. Nah, berikut contoh mendeklarasikan dengan menetapkan nilai dengan variabel cons. Cons max score yang dimana diberi nilai 100. Nah, di sini console log max score. Nah, di sini kita pada variabel max score kita tetapkan nilainya 100. Nilai tersebut tidak akan dapat diubah. Nah, ketika kita memasukkan variabel tersebut max score sama dengan 200, this will result in the error. Mencoba menetapkan ulang nilai sebuah cons variabel akan memunculkan kesalahan di konsol JavaScript karena variabel bersifat tetap setelah nilainya ditetapkan. Anda dapat mendeklarasikan let variabel langsung memberinya nilai dan Anda dapat memberinya nilai nanti. Nah, dapat dilihat di sini let x console log x sama dengan 25. Pertama, karena kita tidak menetapkan nilai yang langsung, maka dia undefined karena dia belum diberi nilai. Lalu kita masukkan variabel x sama dengan 25 yang dimana kita mau menetapkan nilai 25. Variabel yang dideklarasikan dengan cons harus diberi nilai pada saat deklarasi. Jika Anda mencoba mendeklarasikan cons variabel tanpa memberi nilai, Anda akan mendapatkan kesalahan. Contohnya seperti ini, cons x. Nah, dikatakan error missing initializer in cons declaration. Anda sebaiknya menggunakan let ketika perlu mendeklarasikan variabel yang akan diberi nilai ulang di kemudian hari. Misalnya untuk melacak perubahan skor atau memperbarui nilai dari waktu ke waktu dalam program Anda. Gunakan cons saat Anda ingin mendeklarasikan variabel yang harus tetap konstan, tidak berubah-ubah, seperti nilai konfigurasi atau pengaturan yang tidak boleh diubah secara tidak sengaja. Anda juga bisa menggunakan var kata kunci tersebut, tetapi tidak lagi begitu direkomendasikan karena kata kunci ini mirip dengan let, hanya saja cakupannya lebih luas sehingga kita lebih memungkinkan menimbulkan masalah program Anda. Langsung saja kita masuk ke questionnya, di mana apa yang terjadi jika Anda mencoba menetapkan ulang nilai ke variabel untuk mendeklarasikan dengan cons? Nilai tersebut akan error. Nilai baru, akan muncul kesalahan karena cons variabel tidak dapat diberi nilai ulang. Nah, selanjutnya manakah dari pilihan berikut
yang merupakan cara benar untuk menetapkan angka 100 ke konstanta bernama max score. Nah, seperti contohnya tadi di atas ya, kita dapat melihat seperti ini ya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Bisakah Anda mendeklarasikan const variabel tanpa memberi nilai? Tidak, harusnya tidak, karena const itu harus dideklarasikan dan diberikan nilai pada baris yang sama. Harusnya ini. Apa ini? Coba. Nah, oke. Mungkin itu saja tadi untuk pengantar JavaScript. Pada bagian yang pertama yang telah saya jelaskan tadi, mungkin pada pertemuan atau pembuatan video selanjutnya mengenai JavaScript pada FreeCodeCamp akan saya jelaskan lebih lanjut, atau pengantar tentang senar seharusnya selanjutnya. Atau apa ini, pengantar tentang senar ini karena bahasa Indonesia ya guys, coba bahasa Inggris, introduction to string. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa masuk ke introduction to string. Ini harusnya tadi sudah selesai seperti kita kerjakan, tetapi saya hanya lupa untuk sign in dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.